Selamat malam. November 2013, dalam nasihat apostoliknya, Paus Fransiskus mengecam ketimpangan ekonomi dan menyerukan gereja untuk merangkul keberagaman. Pada 2015, Paus menyebut tindakan dosa terhadap alam dengan eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat miskin merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Concern Paus Fransiskus terhadap isu ketimpangan dan masyarakat miskin pun ikut dibawa menjadi bagian dari perjalanan apostoliknya ke Indonesia. Iman, persaudaraan, dan bela rasa. Bagaimana keseimbangan dalam pengambilan keputusan bisa berpihak pada kelompok kecil tanpa menghilangkan haknya sebagai warga negara, dan bagaimana membaca pesan Paus dengan kondisi Indonesia saat ini. Inilah Satu Meja The Forum, perkuat kerukunan, hapus ketimpangan. Malam hari ini telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Ibu Tirta Sutejo, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas. Malam Bu Tirta. Lalu kemudian ada Sukidi Mulyadi, pemikir kebinekaan. Malam Mas Sukidi. Dan kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Teguh Dartanto, ekonom dari Universitas Indonesia. Dan di ujung sebelah kiri ada Romo Simon Lili Cahyadi, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Griar Kara. Sebelum kita mulai dialog, kita coba kutip terlebih dahulu bagaimana pandangan dari Paus Fransiskus melalui paket berikut ini. Those who are most wounded, oppressed, and even crushed are the poor. Gli anelli più fragili di questa catena. The weakest links in the chain. Dei poveri che stiamo The World Day of the Poor, which we are celebrating, asks us not to turn aside, di non aver paura not to be afraid, la sofferenza. to take a close look at the suffering of those who are most vulnerable. Itulah petikan pernyataan Paus Fransiskus dalam Misa Minggu 14 November 2021 lalu di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Misa ini dihadiri 2.000 orang miskin dari berbagai belahan dunia. Bukan kali itu saja, Paus Fransiskus kerap menyinggung tentang kemiskinan kala berkhotbah. Paus yang selalu vokal membela kelompok miskin di seluruh dunia juga dikenal sangat anti perang, kekerasan, dan konsumerisme. Kiranya beliau juga punya misi kemanusiaan. Itu sudah kita bisa lihat dari hidupnya selama ini, pelayanannya selama ini, surat-surat yang beliau tulis, ensiklik yang beliau tulis. Sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia, beliau sangat punya perhatian untuk terciptanya persaudaraan, kerukunan di berbagai tingkat, di gereja sendiri, di tengah masyarakat, di seluruh dunia. Beliau sangat sering mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyak perang dan konflik yang terjadi, tapi juga mengajak kita untuk mengembangkan sikap bela rasa. Sejak menjadi paus pada 2013, Paus Fransiskus sering mengangkat isu mengenai kaum yang termarginalkan. Menurut Sri Paus, Gereja Katolik sudah seharusnya mengajak manusia untuk tidak berpaling dari orang miskin. Bahkan saat tiba di Indonesia, Paus Fransiskus menggunakan pesawat komersil, bukan pesawat jet pribadi. Paus pun tidak ingin ada penyambutan yang berlebihan, serta hanya menggunakan mobil sederhana layaknya masyarakat biasa. Selama kunjungan 4 hari di Jakarta, Paus Fransiskus bahkan tidak menginap di hotel, melainkan berada di kantor Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia akan tercatat dalam sejarah. Kedatangan Paus sangat penting, mengingat dari 180 negara di dunia, tak semua negara bisa dikunjungi Paus Fransiskus. Nilai kebinekaan, keberagaman, dan toleransi Indonesia akan menjadi sisi penting bagi tahta suci Vatikan dan Sri Paus. Terlepas dari itu, isu kemiskinan dan ketimpangan sosial juga tak akan lepas dari sorotan.
Ada isu kemanusiaan, ada isu ketimpangan sosial yang serius yang juga bisa memicu konflik sosial. Romo Simon, apa yang Anda baca dari pernyataan Paus Fransiskus soal ketimpangan? Ya Mas Budi, ini menarik bahwa saya bisa mendekatinya secara pribadi ya, tapi juga bisa mendekatinya dalam rangkaian apa yang disebut ajaran sosial gereja. Oke. Kalau secara pribadi saya melihat bahwa ini memang concern dia secara personal, karena menarik bahwa dia mengambil nama Fransiskus, Oke. ya nama kepausannya, nama untuk pausnya. Dan bagi saya itu Fransiskus itu justru mempunyai 3 concern: kemiskinan, ya, dan yang kedua ekologi, lingkungan hidup, dan persaudaraan, khususnya persaudaraan agama, sesama umat Tuhan. Fransiskus sendiri menghayati itu. Jadi saya punya kesan bahwa kalau Bapak Paus itu memang mengatakan itu, dia mengatakan itu genuine dari pribadi yang memang memiliki concern itu. Yang kedua, dari sudut ajaran sosial gereja, dia berada dalam tradisi ajaran sosial gereja kontemporer tapi juga modern, bahwa kemiskinan itu merupakan ancaman untuk martabat manusia. Kemiskinan ancaman untuk martabat manusia. Ya, karena itu kan berarti bahwa orang tidak punya sesuatu untuk kemudian bisa bangkit, bisa kemudian hidup dalam level yang wajar, dan itu persis merupakan ancaman terhadap martabat manusia. Gitu sih yang saya lihat dari impresi saya. Baik. Mas Teguh, kalau Paus menyinggung soal ketimpangan, apakah dari studi Mas Teguh di UI, memang ketimpangan itu ada di Indonesia? Ya, ini menarik ya, bahwa isu ketimpangan ini menjadi isu global dan juga Indonesia pada umumnya, dan saya sangat terima kasih nih Paus mengangkat isu ini untuk menjadi isu bersama, di mana isu ketimpangan ini kalau kita melihat data dari BPS mungkin dengan Gini ratio, ketimpangan Indonesia itu dalam konteks moderat, yaitu 0,379 di tahun 2024. Tetapi kita perlu melihat lebih mendalam dari sisi ketimpangan yang sifatnya yang lain ya, kepemilikan aset gitu. Studi saya terkait dengan ketimpangan aset tanah di Indonesia ini cukup miris ya. Ternyata sekitar 56% petani di Indonesia itu merupakan petani gurem, di mana luas tanahnya hanya 1.800 meter persegi. Itu nggak cukup untuk hidup. Dan selebihnya yaitu sekitar 6% petani kaya itu menguasai tanah sekitar rata-rata 5,4 hektar. Artinya dari kepemilikan aset tanah ini sudah timpang sekali. Sehingga orang miskin yang petani gurem ini nggak akan bisa bangkit dan tumbuh karena memang aset tanahnya kecil kan. Inilah yang perlu dipikirkan. Di sisi lain kalau kepemilikan aset finansial ini lebih memang benar nih terkait dengan martabat manusia ya, di mana studi saya itu menunjukkan bahwa ada 305 juta rekening atau 98,2% rekening itu hanya menguasai sekitar 14% total tabungan. Tetapi 0,03% atau 103.000 rekening itu menguasai 47,5% total tabungan. Artinya ini rata-ratanya adalah di atas 5 miliar. Sehingga kalau orang yang mempunyai aset finansial 5 miliar ke atas, sebenarnya diem aja dalam setahun kalau ditaruh di deposito aja bisa hidup gitu. Ini itu isunya adalah ini menarik bahwa kita selalu berbicara mengenai ketimpangan dari sisi aset, sisi apapun. Tetapi yang menarik yang perlu kita tegaskan lagi dan perlu menjadi solusi, nyari solusi adalah ketimpangan kesempatan. Ini yang paling kesempatan. Karena memang banyak dari anak-anak kita atau orang di Indonesia itu kesempatannya tidak setara. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas di Jabodetabek dengan saudara-saudara kita di Papua sudah timpang. Sehingga hasilnya apa? Yang dapat pendidikan berkualitas akan semakin bisa mengakumulasi pengetahuan dan aset ke depannya. Inilah yang harus menjadi solusi pemerintah kita ke depan, bagaimana kita menjamin kalau di dalam ini adalah equal opportunity, kesempatan yang setara seluruh anak bangsa untuk untuk menjadi sesuatu, sehingga bisa mengoptimalkan potensi dia yang ada. Baik, Mas Sukidi, ini observasi Anda, apakah memang masih banyak orang-orang penduduk Indonesia memang
tertimpang dan termarginalkan sebetulnya? Lebih dari 25 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan kondisi kelas menengah yang semakin memprihatinkan memberikan arti tentang pentingnya kehadiran Paus Fransiskus. Pada 13 Maret 2013, seorang kardinal dari Brazil, Kardinal Claude Hammes, ya, memeluk Paus Fransiskus, memberikan ciuman dan membisikkan kata-kata, jangan lupakan orang miskin. Don't forget the poor. Don't forget the poor. Jangan lupakan orang miskin. Kata-kata itu betul-betul berada dan bersemayam dalam benak pikiran Paus Fransiskus. Dia teringat kata-kata itu. Dan yang ia pikirkan waktu itu hanyalah Fransiskus dari Assisi sekitar 8 abad silam di Italia itu. Seorang Fransiskus Assisi yang meninggalkan seluruh kemewahan duniawi, menyumbangkan seluruh harta miliknya, dan akhirnya hidup semata-mata untuk berjuang pada rakyat miskin itu sendiri. Dan itulah yang sebenarnya memberikan satu inspirasi yang menarik bagi Paus Fransiskus untuk panggil nama saya dengan Fransiskus. Dengan menyebut nama dia sebagai Fransiskus, itu memberikan satu pesan bahwa beliau adalah paus bagi orang miskin. Menjadi paus bagi orang miskin itu memberikan pesan bahwa pertama, ajaran Yesus itu sendiri. Yesus adalah satu model tentang kepedulian pada kaum pendosa, pada kaum epilepsi, pada kaum pezina, pada kaum mereka yang terpinggirkan. Jadi pada Yesus ada model untuk keberpihakan pada kaum miskin. Tapi juga lebih dari itu adalah pada murid-murid Yesus pada periode awal. Tentang bagaimana mereka peduli pada orang-orang miskin dan memberikan segalanya untuk kaum miskin. Dan lebih penting dari itu adalah ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja yang terpenting dalam konteks kemiskinan adalah prinsip solidaritas itu. Solidaritas itu adalah wujud kasih untuk menjiwai penderitaan kaum rakyat miskin, bagian dari penderitaan kita. Sehingga kita hidup sebagaimana yang diderita oleh rakyat miskin, dan itu dijiwai betul oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus sebelum dia diangkat menjadi paus, dia tidak memanfaatkan fasilitas kemewahan. Dia hidup di apartemen, dia tidak pakai sopir, tapi betul-betul hidup sebagai rakyat miskin, membersamai kaum miskin dan sekaligus memperjuangkan orang miskin. Sehingga kesederhanaan yang kita puja-puji ini itu adalah kesederhanaan yang otentik. Otentik ya? Iya, dan itu memang menjadi laku kehidupan dari Paus Fransiskus. Bukan kesederhanaan yang seperti terjadi pada Republik ini, di mana pemimpin menggunakan kesederhanaan sebagai topeng. Oke, topeng. Ya. Bu Tirta, saya ingin tanya dulu. Ada ketimpangan yang tadi Mas Teguh juga menyebutkan. Sebenarnya upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan itu seperti apa, Bu? Ya, baik. Terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah sebetulnya sudah cukup banyak gitu ya Pak ya. Dan dalam 5 tahun ini Indonesia mencatat sejarah sebetulnya ya. Dengan kemiskinan di tahun 2019 ini sudah mencapai 1 digit. 1 digit? Ya, 9,41%. Dan walaupun kita kemarin mengalami pandemi COVID dan sempat naik lagi gitu ya sedikit, namun kemiskinan kemudian juga secara bertahap gitu bisa diturunkan, dan terakhir bulan Maret BPS merilis bahwa kemiskinan sekarang sudah di angka 9,03%. Dan ini dilakukan dengan berbagai program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik reguler ya seperti PKH, kemudian BPNT, maupun ketika terjadi COVID, ini program-program yang dilakukan ini cukup responsif ya, seperti pemberian bantuan langsung tunai, kemudian juga perluasan dari program PKH dan BPNT yang sudah ada. Oke, baik. Problemnya adalah mengapa sebetulnya ketimpangan sosial dan kemiskinan masih ada di Republik ini? Jawabannya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja dapur, Mas Teguh Dartanto. Apa yang membuat ketimpangan itu trennya justru kian melebar? Ya, salah satunya karena COVID ya. Artinya karena COVID ini terjadi sehingga tadi sampaikan bahwa kelas menengah semakin dalam tanda kutip kesejahteraannya menurun sehingga makan tabungan ya. Mantap sehingga ya sedangkan yang kelompok atas itu karena sifat pekerjaannya bisa work from home, bisa jarak jauh sehingga sebenarnya pendapatannya tetap, tetapi pengeluarannya kan COVID menurun sehingga gap dari aset finansial itu semakin lama semakin naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait tadi seperti saya sampaikan bahwa ketimpangan ini semakin melebar karena terjadi ketimpangan kesempatan itu sendiri. Ketimpangan kesempatan? Ya, kesempatan untuk belajar, kesempatan sekolah, kesempatan misalnya akses digital. Ketimpangan akses digital ini beda sekali. Kelompok yang paling 10% termiskin itu hanya aksesnya sekitar 30%. Sedangkan paling kaya itu sekitar 85%. Sehingga ketika dalam ada ketimpangan digital selama pandemi, berarti yang kaya bisa belajar, yang miskin nggak bisa belajar. Ini yang membuat nanti terjadi akumulasi bahwa terjadi ketimpangan dari knowledge itu sendiri. Yang kaya semakin pintar, yang miskin ya stagnan. Ketika akumulasi knowledge-nya sudah timpang, maka kedepannya adalah kesempatan kerjanya juga berbeda. Yang miskin nggak akan pernah bisa bekerja yang di pekerjaan yang layak. Inilah yang perlu menjadi solusi menurut saya. Selain kita berbicara ketimpangan sebagai output, tapi kita harus fokus bagaimana memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh anak bangsa dengan berbagai kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Oke, baik Mas Teguh. Bu Tirta, ini kan ada analisis yang Pak Teguh mengatakan bahwa ada ketimpangan aset finansial, ketimpangan agraria, dan ketimpangan kesempatan. Bagaimana pemerintah akan merespon kalau memang itu menjadi faktor yang memang harus diselesaikan? Ya, untuk mengatasi ini ya dan untuk mencapai tujuan bernegara kita seperti yang kita ketahui Indonesia Emas 2045 ini salah satu tujuannya adalah mengurangi ketimpangan dan mewujudkan kemiskinan yang sudah tidak ada lagi di Indonesia, mendekati 0%. Dan ini dilakukan melalui integrasi beberapa program, bukan hanya bantuan sosial saja, tapi juga perlindungan sosial, kemudian pemberdayaan, dan juga penyediaan infrastruktur serta layanan dasar kepada masyarakat dan diutamakan, diprioritaskan kepada masyarakat yang miskin dan rentan. Dan kalau ini bisa terjadi, ini berarti kan diharapkan nanti masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tadi seperti yang Pak Teguh sampaikan, ini bisa mendapatkan akses terhadap layanan, kemudian pendidikan, maupun kesempatan bekerja. Oke, baik. Kalau Romo Simon, ini kedatangan Paus dan Paus mengangkat isu soal gap, soal ketimpangan, bagaimana itu didomestifikasi? Apa yang harus dikerjakan, dipelajari dari Paus untuk menjawab berbagai persoalan tadi sebenarnya? Dari informasi tadi itu sangat menarik ya, bahwa ketimpangan kesempatan, ketimpangan akses pendidikan, itu kan sebenarnya masuk dalam ranah yang lebih struktural daripada personal. Dan di sini menurut saya impuls dari Bapak Paus itu menjadi penting, bahwa persoalan kemiskinan, persoalan ketimpangan itu bisa didekati secara individual, tapi bisa secara struktural. Secara individual begini, kalau saya punya siswa misalnya 20, satu orang nggak naik kelas, itu bisa sebut individual karena dia malas. Mungkin juga kalau miskin. Tapi kalau misalnya saja banyak, seperti tadi disebut sekian %, itu kan berarti masalahnya bukan karena dia malas atau miskin, bukan karena persoalan individual, melainkan struktur kita yang memang belum menjamin keadilan. Mungkin struktur kita menjamin hanya orang yang mempunyai akses itu orang-orang yang memiliki kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan. Atau mungkin dia dekat dengan kekuasaan itu yang bisa membuat dia bisa sekolah ya, atau bisa kemudian memiliki banyak akses. Jadi persoalan struktural itu persoalan yang menurut saya
baik diperhatikan dalam konteks Indonesia. Begitu sih. Oke, Mas Gidi. Kalau Mas Gidi lihat gimana ini? Ini mengatasi tiga ketimpangan yang ada dikaitkan dengan Paus memberikan warning ya bahwa ada isu ketimpangan, bahkan disebutkan juga kalau itu tidak diatasi secara serius bisa memicu konflik yang lebih parah. Gimana Anda lihat itu? Paus akan memberikan jawaban pada tirani dari pasar bebas itu sendiri. Tirani pasar bebas. Ya. Satu teori yang mengatakan bahwa ada kebijakan trickle down economic policy, bahwa dengan pertumbuhan yang ditopang dengan pasar bebas itu akan menimbulkan kesejahteraan pada rakyat luas. Bagi Paus ini adalah kesalahan fatal dalam melihat dan mendiagnosis ekonomi. Bagi Paus ini justru menimbulkan ketimpangan yang semakin besar. Bukan hanya soal ketimpangan aset, ketimpangan yang lain, tetapi terutama ketimpangan pendapatan itu sendiri. Dan pidato Paus di Amerika itu memberikan satu tamparan yang cukup besar kepada ekonomi Amerika yang didasarkan pada kapitalisme. Dan bagi Paus ini adalah tirani baru terhadap keadilan sosial, terhadap kemanusiaan universal itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, Paus akan memberikan satu jawaban bahwa ketimpangan ini bukan hanya merefleksikan satu sistem ekonomi yang salah, tapi juga refleksi dari krisis yang jauh lebih besar. Ini bukan hanya soal krisis ekonomi, ini bukan hanya soal krisis tentang budaya, tapi lebih parah dari itu. Paus akan menyebutnya sebagai a crisis of humanity. Crisis of humanity, krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan, karena apa? Karena rakyat miskin tidak memperoleh penghidupan yang bermartabat, tidak memperoleh pendidikan yang terhormat, dan juga tidak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas itu sendiri. Oke, baik. Mas Teguh, tadi kalau analisa Mas Gidi kan ini ada problem soal sistem ekonomi. Bahkan Paus kan the tyranny of the capitalism sebetulnya. Kalau menurut Anda konteks Indonesia ini gimana sebetulnya yang salah? Ya, dalam konteks Indonesia ini memang pola pembangunan kita dalam tanda kutip ini pertumbuhan ekonomi kita memang kurang inklusif ya. Kurang inklusif. Artinya memang pertumbuhan itu tidak dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi kita saat ini itu dalam tanda kutip lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang top 20. Top 20. Ya, artinya mereka menikmati pertumbuhan yang ada, sedangkan kelompok miskin dengan berbagai support tadi yang telah disampaikan oleh Bu Tirta memang menikmati dengan berbagai bantuan yang tadi memang menikmati, tapi kelas menengah kita memang berdarah-darah saat ini. Data laporan BPS terakhir itu juga menunjukkan bahwa kelas menengah kita menurun secara jumlah. Ini artinya kalau kita biarkan yang seperti ini, yang kaya tadi top 20 sangat melejit pertumbuhannya, yang tengah nggak berkembang, yang bawah berkembang tapi nggak bisa naik, nanti saya khawatir bahwa yang terjadi ini terjadi divided society, di mana nggak ada yang di tengah tetapi hanya yang di bawah sama yang di atas. Inilah yang memang perlu ditopang, karena selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita itu banyak dinikmati oleh pemilik modal. Pemilik modal. Bukan pekerja. Pekerja sampai saat ini dibandingkan tahun 2019 sampai saat ini itu masih belum pulih kembali sebenarnya. Tetapi pemilik modal yang menikmati banyak dari pertumbuhan ekonomi ini. Ini yang perlu dikoreksi. Bu Tirta, ini ada divided society, yang the rich akan makin richer gitu, yang have not ya makin ke bawah. Apakah Bappenas juga punya kajian bagaimana mengatasi sebuah kesenjangan itu sebetulnya? Ya, tentunya kami akan fokus ya untuk masyarakat yang ada di kesejahteraannya terbawah dengan program-program yang disesuaikan juga dengan tingkat kesejahteraan. Kemudian kita memastikan ini nanti ada graduasi Pak dari masyarakat miskin, kemudian bisa naik rentan, kemudian dengan program-program pemberdayaan ekonomi gitu ya, nanti diharapkan juga bisa lebih mandiri lagi untuk menuju ke kelas menengah. Jadi ada integrasi antara program perlindungan sosial, kemudian program pemberdayaan yang juga disesuaikan dengan kelas ekonominya, dan ini diharapkan nanti bisa
memperkuat gitu ya kemandirian masyarakat dan juga dari sisi ekonominya supaya bisa tergraduasi dan benar-benar lepas dari kemiskinan. Oke, baik. Satu hal yang bisa dipelajari dari Paus Fransiskus adalah kesederhanaan. Beliau tidak menginap di hotel, ya, tidak menggunakan jet pribadi, tapi memilih tinggal di Kedutaan Besar Vatikan. Apa yang bisa dipelajari dari Paus? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Romo Simon Lili Cahyadi, Ketua STF Triarkara. Ini banyak orang yang melihat Paus Fransiskus sebagai simbol kesederhanaan. Tidak mau tinggal di hotel mewah tapi di Kedutaan Besar Vatikan dan memilih mobil yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia kebanyakan. Sebetulnya dalam bacaan Romo, ini pesan apa yang ingin disampaikan oleh Paus Fransiskus? Apakah memang style pribadinya demikian atau apa sebetulnya? Pertama tentu saja style pribadinya itu mewarnai ya kehidupan sederhana ini. Sebagai agamawan tentu saja ada yang disebut kaul. Ada juga yang dipelajari dari adagium Latin. Orang hanya bisa meyakinkan kalau bicara tentang kemiskinan, bicara tentang kesenjangan. Kalau sendiri memang hidup memberi kesaksian tentang betapa pentingnya kemiskinan. Itu ada adagium dalam bahasa Latin, verba docent exempla trahunt. Kata-kata itu mengajar, menjelaskan, membuat orang mengerti. Tetapi yang menarik itu bukan kata-kata. Yang menarik itu teladan. Teladan, walk the talk. Iya, maka kalau misalnya hanya bicara saja orang bisa macam-macam teori. Tetapi kalau teladannya sendiri nggak memberikan kesaksian seperti itu pasti tidak meyakinkan. Nah bagi saya Paus itu memberikan penghayatan itu yang nyata. Tadi saya kira yang membuat orang banyak kagum, orang Indonesia kagum terhadap Paus ini bahwa dia hidup sederhana sekali, tidak flexing. Ya. Tidak flexing? Tidak flexing seakan-akan harus dipamerin semuanya kan. Termasuk pamer relasi, kemudian pamer barang-barang ya. Ini menurut saya relevansi dari agama di Indonesia itu kelihatan dari seberapa dia itu berpihak menunjukkan perhatiannya kepada orang miskin dengan cara sederhana. Kalau kaum agamawan hidupnya sendiri misalnya dengan macam-macam kemewahan, saya yakin bahwa itu tidak meyakinkan orang untuk kemudian juga bisa mengikuti agama itu dengan betul. Paus menurut saya contoh paling simpel bagaimana kehidupannya dijalani sebagai teladan untuk kesederhanaan. Itu menyebutkan bahwa walk the talk ya, apa yang dikatakan itu apa yang dikerjakan juga sebetulnya. Ya, betul. Oke, Mas Ukidi, kalau kita lihat apa yang walk the talk ya, artinya apa yang dikatakan itu juga sama yang dikerjakan. Kalau dalam konteks Indonesia, apakah memang konsistensi satunya kata dan perbuatan di Indonesia menjadi sesuatu yang relevan dan seharusnya ada di kalangan penyelenggara negara di Indonesia? Idealnya demikian, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kemunafikan menjadi sesuatu yang biasa terjadi dan diterima secara luas sebagai satu banalitas. Banalitas, ya. Hipokrisi. Jadi ada kemunafikan yang dipertontonkan secara terus terang, menjadi budaya, diterima secara luas, sehingga seolah-olah ia dibenarkan menurut kultur kita. Padahal itu adalah satu kejahatan itu sendiri. Kejahatan tentang kemunafikan yang itu sebenarnya dikutuk oleh Paus Fransiskus. Pada figur Paus Fransiskus, saya justru melihat mata air keteladanan yang itu ditunjukkan dalam laku kehidupan yang sederhana, dan kesederhanaan Paus Fransiskus itu adalah kesederhanaan yang otentik, yang tidak dipakai sebagai instrumen untuk menipu daya rakyat. William Shakespeare menyebut sebagai fraudulent populism, populisme yang biar kelihatannya dekat dengan rakyat, tapi sebenarnya menipu daya rakyat. Dengan kata William Shakespeare, pemimpin yang tidak bermoral
tidak bisa diharapkan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Pada diri Paus justru sebaliknya. Dia menghadirkan satu keteladanan dalam laku kehidupan yang otentik. Keteladanan itulah yang tercermin pada hidupnya yang sederhana, tapi juga lebih penting dari itu adalah kesederhanaan yang ia tampilkan adalah cermin dari rakyat yang ia asuh. Rakyat miskin yang perlu suatu hal yang membuat mereka teduh untuk hidup bersama Paus itu sendiri. Karena itu hal terpenting yang juga kita perlu sadari bahwa Paus bagi saya menghidupkan persepsi tentang orang miskin. Pada zaman Yesus, orang miskin, orang yang kurang beruntung, itu dipersepsikan sebagai orang yang tidak dikasihi oleh Allah itu sendiri. Nah, Yesus justru bersikap sebaliknya, bahwa justru orang miskinlah orang yang dikasihi Allah. Itulah sebabnya menjadi miskin dan berjuang untuk miskin, itu adalah laku hidup yang otentik, yang ditunjukkan secara terang benderang oleh Paus Fransiskus itu sendiri. Oke, baik. Kalau Mas Teguh lihat, faktor keteladanan kepemimpinan, apakah itu juga menjadi penting untuk mengatasi berbagai problem tadi ada divided society, yang miskin mungkin tetap akan miskin, pada level atas juga akan makin kaya? Pasti ya, ini kepemimpinan atau keteladanan itu kan menjadi contoh atau pelajaran terbaik bagi masyarakat ya. Artinya memang bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan atau ketimpangan kalau misalnya nggak ada laku kesederhanaan, laku seperti kerja keras itu sendiri. Kalau misalnya kita melihat pemimpinnya antara yang diucapkan dan yang dilakukan misalnya suka flexing atau apapun, yang terjadi masyarakat miskin ini imajinasinya adalah misalnya nanti saya harus seperti itu. Nanti yang ditemu adalah cara-cara instan. Nanti ada judi online lah, ada pinjaman online lah. Sehingga dengan laku dari yang menurut saya yang diajarkan oleh Paus adalah kesederhanaan, ini adalah mendorong kita atau yang berpunya ini adalah rasa empati. Empati ini dan bagaimana pesan ini dengan artinya kan sebenarnya dengan kesederhanaan Paus itu tidak mengurangi nilai Paus itu sendiri. Kalau orang kaya sederhana atau kita yang punya kesempatan lebih baik meneladani itu, kan sebenarnya ada yang kita bisa lakukan atau dari sebagian yang kita punya, bagian dari misalnya memberikan kesempatan kepada orang yang miskin. Sebenarnya kita punyalah bahwa kita juga tadi nggak bisa bertumbuh dari pemerintah. Saya rasa mengentaskan kemiskinan pasti pemerintah yang bertanggung jawab utama, tetapi kita sebagai masyarakat juga punya kewajiban moral. Kalau saya ngomong kalau perusahaan itu ada corporate social responsibility, kita juga ada individual social responsibility, bagaimana kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan atau mengurangi ketimpangan. Salah satunya misalnya kalau kita punya yang namanya asisten rumah tangga, kalau punya anak atau apapun bisa kita sekolahkan, kita bisa dorong kuliah. Ini kan bagian dari upaya individual bersama. Responsibility. Individual social responsibility menurut saya ini penting. Oke, Bu Tirta. Jadi kalau tadi sekedar menyinggung dari Paus, warga miskin adalah harapan. Bagaimana sih sebenarnya komitmen dari pemerintah untuk betul-betul mengentaskan 25,2 orang Indonesia yang memang masih miskin sebetulnya? Bagi kami ini kehadiran Paus ini sangat relevan gitu ya, dan juga memberikan dorongan positif bagi pemerintah, khususnya kami di Bappenas gitu, untuk mengoptimalkan semua program yang ada, dan juga pengingat bahwa masyarakat miskin ini bukan hanya sebagai objek dari pembangunan, tapi juga sekarang kita berubah paradigmanya, menempatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin sebagai subjek, sehingga bisa berkontribusi dalam pembangunan. Kemudian juga dengan kontribusi dan partisipasinya, tentunya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini juga lebih tepat sasaran lagi, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, dan diharapkan dampak dari pembangunan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang miskin dan rentan. Oke, bagaimana kemudian menjaga agar pesan-pesan Paus Fransiskus ini bisa relevan dan bisa dikerjakan? Kita bahas setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Romo Simon Lili Cahyadi, Ketua STF Triadkara. Sudah menjadi kebiasaan ketika tamu datang, dalam konteks ini adalah Paus, menyampaikan pesan-pesan, besok misa dan kemudian Jumat pulang dan kemudian dilupakan. Bagaimana kemudian bisa dijaga agar pesan-pesan itu memang bisa menggerakkan atau bisa mencerahkan, ada sesuatu yang berubah? Ya, bagi saya ada 3 pesan penting yang saya peroleh ya dari sesuai dengan waktu saya memberikan masukan tadi dari Paus Fransiskus itu dengan nama Fransiskus. Pesan dasarnya tentu saja persaudaraan, ya. Tetapi persaudaraan ini mendapat bentuk spesifik dalam 3 hal, misalnya persaudaraan satu dengan persaudaraan orang miskin, ya. Jadi bahagia bahwa kita itu mempunyai Allah, mempunyai Tuhan, artinya berdasarkan keyakinan religius ini. Jadi bukan harta yang paling penting yang bisa difleksingkan, tetapi kesederhanaan hidup di situ. Jadi ini yang pertama yang kelihatan dalam persaudaraan, kesetaraan setiap orang. Yang kedua itu menurut saya, besok nanti kan ada acara juga dengan kaum muslimin, ya, ketika dia akan mengunjungi Istiqlal. Ini menurut saya juga dilakukan oleh Fransiskus Assisi dulu. Dia satu-satunya, ya bukan satu-satunya, artinya pribadi yang sangat mempesona karena dia berani mendekati Malik El-Karim, itu Sultan Muslim yang waktu itu dalam konteks perang salib ya. Itu berarti persaudaraan dengan Muslim itu harus secara khusus untuk umat Indonesia perlu mendapat perhatian. Ini sangat penting ya. Dan yang ketiga menurut saya juga penting itu adalah soal ekologi. Ya, Fransiskus Assisi itu dikenal dengan persaudaraannya terhadap semua makhluk, termasuk ekologi dalam arti binatang dan juga bulan dan bintang, pokoknya jagat raya ya. Terkenal dengan itunya Gita Sang Surya. Terpujilah engkau saudara matahari, saudari bulan, termasuk juga saudara bunga ya. Jadi persaudaraan jagat raya ini itu menurut saya pesan yang sangat penting yang juga mau ditinggalkan oleh Bapak Paus untuk kita. Saya kira 3 hal ini perlu kita pelajari. Baik, Romo Simon. Bu Tirta, banyak isu. Kalau dari penangkapan Bappenas, ada isu ketimpangan, ada isu kemiskinan, ada isu keadilan. Apa yang bisa dipetik oleh Bappenas dari kunjungan Paus Fransiskus hari ini dan besok dan kemudian Jumat? Ya. Sebetulnya semangat dari Paus Fransiskus ini sudah selaras gitu ya, termasuk tadi perhatian beliau terhadap ketimpangan, kemiskinan ini sudah selaras dengan cita-cita Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sampai 2045 yang undang-undangnya minggu lalu sudah disahkan Pak, dan ini akan kita kawal terus ya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahunan, dan pelaksanaannya kami di Bappenas secara tahunan juga mengawal dari sisi perencanaan yang kemudian akan diimplementasikan oleh kementerian lembaga yang ada di pemerintahan. Jadi diharapkan semangat tadi bisa terwujud dan juga terlaksana di Indonesia sesuai dengan cita-cita bernegara kita. Oke, baik. Mas Teguh, ada juga pidato dari Paus yang sebenarnya juga cukup menarik ya, bahwa perdamaian itu adalah buah dari keadilan. Ya, sehingga isu keadilan, isu ketimpangan kan memang sangat krusial di Indonesia. Saran Anda untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang ada agar mewujudkan keadilan sosial, koreksi seperti apa yang harus dikerjakan? Iya, ini menarik ya apa yang disampaikan Paus mengenai concern beliau, kepedulian beliau terhadap isu ketimpangan, dan ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya pribadi yang di dunia kampus. Tadi yang saya sampaikan berkali-kali bahwa ketimpangan, kesetaraan kesempatan itu hal penting untuk mengoreksi ketimpangan aset, ketimpangan finansial. Bagi saya kampus harus menjadi relevan dan juga berjuang bersama-sama untuk menurunkan ketimpangan di dalam masyarakat melalui memberikan kesempatan yang setara, pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Menurut saya ini adalah pelajaran bagi kami agar spirit yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ini tetap
benar-benar ada dampaknya, bahwa saya sebagai pelaku di dunia pendidikan harus berupaya juga menjadikan kampus ini relevan sebagai bagian dari komitmen kita untuk mengurangi ketimpangan, menciptakan keadilan bersama melalui tadi memberikan pendidikan berkualitas setara kepada seluruh anak bangsa. Sehingga menurut saya universitas-universitas negeri seperti dan gak hanya negeri, swasta juga harus memberikan kebijakan afirmasi lah kepada kelompok miskin, kepada orang miskin dan juga dari kelompok marginal. Oke, baik, Mas Sukidi. Jadi gimana nih agar ketika Paus pergi meninggalkan Jakarta menuju Papua Nugini, tapi agar isu-isu ketimpangan, isu-isu kemiskinan, isu-isu kesenjangan sosial, isu keadilan sosial masih bisa dirawat di ruang publik dan kemudian diimplementasikan oleh pemerintah? Apa yang harus dikerjakan sebetulnya? Ini tanggung jawab bersama untuk mewartakan mata air keteladanan dari Paus Fransiskus kepada semuanya. Keteladanan pertama adalah keteladanan dari segi agama, bahwa beragama harus membebaskan rakyat miskin dari apa yang oleh Nelson Mandela sebut sebagai the prison of poverty, penjara kemiskinan. Dan Paus Fransiskus memberikan keteladanan untuk bersama orang miskin, membebaskan mereka dari kemiskinan, dan sekaligus selalu berjuang untuk orang miskin. Itu pertama. Yang kedua adalah kepada mereka yang memegang jabatan publik, maka pesan Paus Fransiskus dalam anjuran apostoliknya patut kita simak dan patut diwujudkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadilah suci dengan bekerja semata-mata demi kebaikan bersama, tidak untuk keuntungan sendiri. Itu pesan yang patut kita renungkan, terutama kepada penyelenggara negara, bahwa bekerja dalam kekuasaan itu semata-mata untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan sendiri, apalagi keluarga. Dan ini mengingatkan saya pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Saudara-saudara, apakah kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka di mana kaum kapital merajalela, atau kita hendak mendirikan negara Indonesia di mana rakyat sejahtera? Rakyat sejahtera secara bersama itu adalah pesan pendiri Republik ini. Dan ini selaras dengan pesan Paus Fransiskus tentang co-prosperity, tentang kesejahteraan bersama yang harus dinikmati secara setara oleh seluruh umat di dunia. Karena itu kesejahteraan bersama ini sebenarnya memberikan pesan penting tentang bagaimana Katolikan dan keindonesiaan itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dan itulah pesan yang harus selalu kita ingat, bahwa menjadi seorang Katolik berarti peduli pada tanah air. Menjadi seorang Muslim berarti peduli pada tanah air. Menjadi seorang Buddhis berarti peduli pada tanah air. Oke, baik Mas Sukidi, Bu Tirta, Mas Teguh, dan Romo Simon. Kurangnya komitmen sejati berorientasi ke depan untuk menerapkan prinsip keadilan sosial mengakibatkan sebagian besar manusia terpinggirkan tanpa sarana menjalani hidup yang bermartabat dan tanpa perlindungan dari ketimpangan sosial yang serius bisa memicu konflik parah. Perdamaian adalah buah karya dari keadilan. Opus Justitia Pax. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.